Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Oke, jadi materi kita pada hari ini tentang priorisasi berdasarkan hasil kebudayaan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Iya, berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Ada pelajaran kita tentang priorisasi berdasarkan hasil kebudayaan. Jadi seperti yang sudah kita bilang pada minggu kemarin, kita akan mempelajari beberapa zaman berdasarkan hasil kebudayaan. Oke, ada yang ingin bertanya? Nah, oke, ini ada beberapa pertanyaan romantik. Yang pertama, apa perbedaan zaman dan periode? Ada yang bisa jawab? Perbedaan zaman dan periode. Ada nggak yang bisa jawab? Perbedaan zaman dan periode. Ayo. Ya, oke. Sebutkan namanya. Siapa? Oke, Bunda. Itu apakah di kelas ini ada yang mengetahui hasil kebudayaan di Indonesia yang terbuat dari batu? Iya, Candi Borobudur. Lagi batu ini. Batu? Iya, habis itu ada batu kapak. Habis itu yang untuk penilaian berdasarkan logam ada pedang, mata pisau, ya kan? Oke, itu dia beberapa contoh peninggalan zaman batu dan zaman logam. Oke, kita lanjut zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi ke dalam 4 zaman, sedangkan zaman logam terbagi ke dalam 2 zaman. Nah, dari zaman batu dan zaman logam itu menghasilkan beberapa hasil kebudayaan seperti coba lihat di sekitar kita. Contohnya, kalau zaman batu ini terbuat dari apa nih? Semen itu batu atau bukan? Batu. Siapa nih yang tahu pasir, batu atau apa? Pasir dari mana? Berarti ini dari batu. Ya, nah itu dari logam, dari besi. Oke, itu dia beberapa hasil kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian yang pertama itu ada zaman Paleolitik. Itu zaman batu tua. Pada saat itu manusia menggunakan alat batu yang masih dibuat secara kasar. Contohnya dua, orang-orang zaman itu hidupnya di dua. Kemudian zaman Mesolitikum. Itu zaman batu tengah merupakan peralihan zaman Paleolitik dan Neolitikum. Manusia penduduknya itu bangsa Papua atau Melanozoik yang sudah kita jelaskan seperti yang kemarin. Kemudian selanjutnya zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Batu atau muda. Oke, selanjutnya ada zaman Megalitikum. Ini zaman batu besar. Orang-orangnya sudah memakai teknologi batu
kebudayaan Hindu, orang itu buat Tuhannya lewat batu. Siapa nama Tuhan orang Hindu? Wisnu. Wisnu. Iya. Oke, lagi siapa nama Tuhan Dewa yang dibuat dari batu-batu? Dewa Siwa. Habis itu ada Dewa Dewi Persik. Oke, kita lanjut zaman lokal. Ini yang pertama ada zaman ini kebudayaannya itu kakak corong, tentara, sama Cassandra. Cassandra ini sendiri senjata pada zaman dahulu, langsung tolak ya. Kemudian lanjut zaman besi. Zaman besi ini manusia mampu membuat peralatan yang bisa menggunakan dengan bahan besi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa? Ada pertanyaan tentang zaman? Tentang zaman di Indonesia berdasarkan hasil kebudayaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Dari materi tersebut, lihatlah pertanyaan di bawah ini. Menurut kalian, bagaimana contoh hasil kebudayaan baru di Indonesia dan contoh hasil kebudayaan lokal di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis dan carilah contoh dari zaman baru dan lokal di dalam kelompok masing-masing. Ya, kita bagi kelompok. Tugas berkelompok ini dikumpul minggu depan hari Senin ya. Kelompoknya dibagi menjadi 6 kelompok. Ini dia tugasnya. Ini dia pembagian kelompoknya. Iya, PPT program bisa komplain. Ada. Oke, dengar ya. Kelompok 1, Afif, Chelsea, Cinta, Davi, Eka, dan Patri itu membahas tentang gerakan paling itu yang kedua. Kelompok 2, Alicia, Alia, Arfa, Askia, Iqbal, Lufan itu membahas tentang zaman Palestina. Kelompok 3, Hafizah, Kaila, Hamza, Emrati, Yesa, Sakila itu membahas tentang zaman batu-batu. Kelompok 4, Meka, Miss, Fatin, Reza, Arabi, Nabila. Oke, itu membahas tentang zaman megalitikum atau batu besar. Kelompok 5, Rizky, Nazwa, Nazira, Sinta, Nopal, Rafira itu membahas zaman tertentu. Kelompok 6, Reva, Rekhan, Lisa, Safira, Mutra, dan Safira A itu membahas zaman besi. Oke, ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada pertanyaan? Gak ada. Udah paham tentang zaman batu dan logam? Oke. Gak ada pertanyaan? Tugas dia
boleh, tulisan boleh, ya. Dicari pengertian zamannya. Habis itu contoh budayaannya, misalnya apa ya. Oke. Mungkin hari ini pertemuan kita tidak ada salah kata, ibu mohon maaf.